Air berian tanda tak dalam. Tahu. Air tenang hanyutkan. Izinkan saya beruluk salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Munir SAG MAG, yang saya hormati Bapak Andi Lala Kabid PAI Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, segenap Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Profesor Dr. Mansur MAG, sedang nyalon rektor beliau. Yang saya hormati para wakil dekan FTIK, lebih khusus Profesor Dr. Rasimin. Kayaknya Prof. Rasimin itu kalau ada PPG jadi idola ya. Bapak Ibu para dosen pengaku dan juga guru pamong yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, mungkin suami atau istri dan para putra yang mendampingi yang diwisuda atau dikukuhkan pada hari ini yang saya hormati, dan wabil khusus kepada Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini telah dikukuhkan sebagai guru profesional. Pertama, saya senantiasa bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pendidikan profesi guru ini ternyata banyak mendatangkan berkah bagi UIN Salatiga. Mengapa saya katakan mendatangkan berkah? Karena dengan PPG ini kita menjadi semakin banyak relasinya. Dengan adanya PPG, UIN Salatiga juga menjadi punya banyak corong atau juru bicara untuk menyampaikan apa? Menyampaikan segala sesuatu kebaikan, keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki oleh UIN Salatiga kepada masyarakat umum. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti menjumpai ada sesuatu yang kurang, tolong jangan disebar, sampaikan saja kepada kami agar itu menjadi bahan untuk semakin meningkatkan. Saya selaku rektor sejak awal LPTK ini berdiri dan dipercaya oleh Kementerian Agama, senantiasa menekankan agar LPTK UIN Salatiga itu menjadi LPTK terbaik. Dan alhamdulillah setelah berjalan, perjalanannya semakin hari semakin membaik. Dan insya Allah kita akan menjadi yang terbaik terus, insya Allah. Nah, oleh karena itu apa? Ucapan terima kasih juga bukan hanya saya sampaikan kepada para pengelola, pada para pengaku dan juga guru pamong, tapi kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi peserta PPG. Oh, sinaunya rajin gitu. Coba kalau sinaunya rajin, kan nggak susah lulusnya kan? Nah gitu. Tapi karena Bapak Ibu sekalian juga belajarnya rajin gitu kan, meskipun kadang-kadang dibentak sama Pak Asimin ya, nggak apa-apa. Tapi itu semua dinyatakan menjadi timbal balik, ada hubungan resiprokal. Jadi keseriusan kami mengelola, keseriusan kami melayani Bapak Ibu sekalian juga mendapat timbal balik dari Bapak Ibu sekalian berupa keseriusan di dalam proses belajar mengajar. Dan itulah yang menentukan keberhasilan sampai 97,sekian% kelulusan. Siapa tahu tahun depan kelulusannya menjadi 100%. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama yang dikukuhkan pada hari ini sebagai guru profesional, mentari bersinar di pagi hari, panasnya menghangatkan sekujur jasmani. Berbahagialah yang dibukukan di hari ini, terbayang sudah tunjangan profesi. Ya, tapi ikut PPG itu bukan semata-mata tunjangan
satu dari variabel dan indikator kehidupan layak itu yang dari situ, dari pendapatan ekonomi, di samping kebahagiaan Anda. Nah, sayangnya Indonesia ini lebih memilih istilah upah minimum. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu digaji oleh sekolah, oleh pemerintah misalnya hanya setara upah minimum, yaitu berarti artinya hidup Anda belum layak. Namanya juga upah minimum kan, betul kan? Ya, iya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan plus tunjangan profesi kehidupan kita menjadi layak. Amin. Nah gitu. Nah ini bagian dari kritik, karena kita perguruan tinggi boleh kritik pada pemerintah. Kalau bisa ke depan itu Kementerian Tenaga Kerja itu mengubah istilah upah minimum menjadi upah layak, supaya nanti guru-guru itu menjadi yang pertama hidupnya menjadi lebih layak daripada waktu-waktu sebelumnya. Ini menjadi penting. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita baru 2 hari yang lalu itu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan unik sekali di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional itu lalu diperingati dengan demonstrasi besar-besaran di sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah ini, yang mahasiswanya menuntut agar UKT-nya diturunkan. UKT itu kurang kuliah tunggal, karena ada banyak perguruan tinggi yang setelah menjadi PTNBH, lalu uang kuliah tunggalnya itu menjadi kurang terjangkau oleh masyarakat umum. Ini adalah tantangan pendidikan kita, terutama yang berada di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ke depan memang tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus ditopang oleh semua stakeholder yang ada, termasuk kita semua yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi guru, jadilah guru yang profesional betul. Artinya tunjangan profesi jangan habis untuk nabung lalu kemudian pergi umroh, tapi sebagiannya itu tolong untuk beli buku, untuk menambah pengetahuan dan skill. Karena apa? Mahasiswa yang kita hadapi, siswa yang kita hadapi sekarang itu adalah generasi milenial, generasi alfa, generasi Z, generasi alfa, generasi terbaru itu. Oleh karena itu cara kita memperlakukannya pun juga harus berbeda daripada misalnya dulu guru-guru kami memperlakukan kami sebagai siswa dan siswinya, sangat berbeda. Kemudian yang kedua, abad 21 itu ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita mengenal ada yang disebut sebagai artificial intelligence, intelijensi buatan yang kadang-kadang bisa lebih cerdas daripada kecerdasan manusia itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau disuruh hitung itu pasti kalah dengan komputer. Padahal komputer itu adalah artificial intelligence yang diciptakan oleh manusia, tapi hasil ciptaannya lebih cerdas dari yang menciptakan. Ini tantangan kita. Sehingga apa? Artificial intelligence, kemudian pembelajaran online, segala yang terkait dengan dunia digital itu di dalam dunia pendidikan telah melakukan proses perubahan dan transformasi yang besar-besaran. Sekarang cara kita belajar sudah berubah, sumber belajarnya semakin banyak, cara belajarnya juga semakin bervariasi. Meskipun demikian, ada satu yang tidak bisa disesuaikan oleh dunia digital, yaitu adab dan karakter. Jadi Pak Munir, saya yakin bahwa guru itu tidak akan pernah tergantikan semaju apapun teknologi kita. Karena apa? Ada sesuatu yang nggak bisa disentuh oleh artificial intelligence, oleh komputer, oleh dunia digital. Yaitu apa? Pembangunan karakter, pendidikan. Ini kutipan langsung dari saya, catat. Pendidikan itu bukan merobotkan manusia, dan pendidikan itu tidak mengkuantifikasi kemanusiaan. Gak boleh. Jadi kalau kemudian kita mereduksi dunia pendidikan lalu menjadi statistik, kemudian matematik, gitu kan. Algoritma itu adalah upaya merobotkan manusia dan mengkuantifikasi kemanusiaan itu. Dunia manusia kita itu adalah dunia yang sangat fleksibilitasnya tinggi dan dunia yang
sangat rumit dan dunia yang butuh sentuhan kemanusiaan, bukan semata-mata sentuhan teknologi. Makanya Steve Jobs itu dia seorang direktur sekaligus juga pendiri perusahaan Apple. Itu dia mengatakan Apple yang diciptakan oleh perusahaan dia itu merupakan gabungan antara teknologi dan humaniora. Penting. Yang mengatakan siapa? Justru orang yang paling tahu tentang Apple, yang tahu tentang teknologi. Artinya apa? Meskipun teknologi kita semakin maju, semakin canggih, tapi kalau tidak ada sentuhan kemanusiaan, teknologinya itu akan cenderung memusnahkan kehidupan manusia. Seperti yang terjadi di Palestina saat ini. Dan kita pun juga begitu. Sangat mungkin kita ini akhirnya hidup kita dihancurkan oleh sebuah teknologi yang sangat handy. Handy itu artinya apa? Ada yang tahu bahasa Jawa? Handy itu apa? Handy bahasa Inggris kalau di Jawa kan apa? Cemakal. Cemakal. Ya karena bisa dibawa kemana-mana nih, ya kan? Bisa dibawa kemana-mana. Di sini ada Al-Quran juga. Kadang-kadang kita lupa bahwa handphone ke dalam WC sambil nongkrong. Padahal dalamnya ada Al-Quran. Kira-kira boleh apa enggak? Itu juga mengajukan tantangan tersendiri ya. Nah tapi intinya fungsi guru itu yakinlah Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah tergantikan karena ada karakter dan adab yang harus dibentuk. Dan membentuk karakter dan adab itu tidak bisa simsalabim seperti perubahan politik. Perubahan politik itu kan cukup dengan 1 menit Anda masuk ke dalam bilik terjadi perubahan. Begitu. Karakter itu kata para ahli hikmah. Kalau kalian diceritakan ada watak orang, karakter orang itu berubah, jangan dulu kamu percaya sebelum kamu menyaksikan sendiri. Tapi kalau ada orang bercerita kepada kalian tentang ada gunung yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, kalian boleh percaya. Itu artinya betapa sulitnya itu membentukkan karakter, dan itu menjadi tugas kita. Itulah yang tidak tergantikan oleh kemampuan teknologi secanggih apapun. Meskipun dalam 1-2 hal kecanggihan teknologi bisa memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter. Bisa. Nah, maka menurut saya tugas kita semua, terutama Bapak Ibu sekalian yang tugasnya ada di sekolah dasar, di madrasah itu adalah generasi muda yang sangat awal. Itu tugasnya jauh lebih berat daripada saya dan teman-teman yang tugasnya menghadapi para mahasiswa yang umurnya sudah dewasa awal. Bapak Ibu sekalian lebih susah. Nah, semoga dengan kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi guru profesional dan mendapatkan tunjangan profesi, saya sangat berharap bahwa ilmu dan skill Bapak Ibu sekalian semakin hari semakin bertambah dan mendatangkan banyak berkah. Amin. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi intinya yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dari Kementerian Agama Pusat, terutama Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama, kemudian Kanwil Kemenang, dan beberapa pemerintah kabupaten kota yang telah bekerja sama dengan kita, dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang saat ini sudah menjadi alumni PPG. Semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan PPG di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Pidato saya akan saya akhiri dengan puisi 2 bait. Andai bumi tak lagi bersuara, nyanyi dan higauan rahim ditelan masa, maka sajadmu tak pernah bisu menafaskan namamu wahai para guru madrasah dan guru WA. Andai pagi enggan datang lagi dan mentari sibuk menyelimuti diri,